Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita. Amin. Saya sangat tertarik sekali dengan sukacita yang dari WL. Tapi begitu saya kembali kenangkan WL yang gendut juga yang sama. Wow, kegirangannya sampai berkeringat. Tapi kali ini mungkin kita tambah sport lagi buat hambanya Pak Tito, supaya semakin lebih semarak lagi. Ya haleluya, ini baru 100 orang, apalagi ribuan orang. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan. Amin. Saudara mau melatih? Haleluya. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin membawa saudara kepada sebuah pertandingan dan memelihara iman. Firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama karena ini ada merupakan sebuah kekuatan dan menambah semangat bagi kita untuk pertama-tama melihat ke diri kita, dan kedua melihat siapa yang memanggil kita, dan ketiga kita lihat siapa yang ada di depan kita. Jadi pertama kita sadari hidup kita, dan kedua bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan kita, dan ketiga kita sangat membutuhkan sahabat-sahabat yang lain, sangat membutuhkan orang lain. Haleluya. Kalau ada di sini yang tidak membutuhkan orang lain, tempatnya bukan di kampung, tempatnya bukan di kota, tapi tempatnya ada di mana? Di hutan rimba. Karena kalau dia sudah butuh-butuh orang, sudah butuh ibu gembala, dengan tujuan karena dia sudah butuh, dia mulai lecek-lecekkan, dia mulai fitnah dan sebagainya. Tapi gereja mengantisipasikan semua supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ada amin? Saudara mau menjadi orang yang lebih baik? Orang baik tinggal di mana? Ada siapan Tuhan. Tuhan siapkan. Bukan tinggal di negeri. Ada di firman tinggal di negeri. Tinggal itu diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita membaca sama-sama firman Tuhan yang ada. Oke. Dalam hitungan 3 kita baca, kalau belum sempat buka, ini sudah terbuka. 2, 3. Pertandingan dalam haleluya. Silakan duduk. Saya bacakan. Pertandingan dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, di sini berbicara tentang pertandingan. Jadi pertandingan di sini yang perlu kita pahami, bahwa kalau gaya tarik tambang kemarin itu, sebetulnya yang mau menang di situ, yang mau menang siapa di antara yang mau menang? Itu kiri dan kanan, dua-dua tampil mau menang, betul tidak? Saya datang untuk ikut tarik tambang melawan Pak Domson. Saya pikir saya mau menang. Pak Domson tampil lagi, datang, Pak Domson mau menang. Nah, yang bisa saya menang, apa yang perlu kita adu kekuatan dan ketahanan? Siapa kuat? Dia yang menang.
Amin. Kita mau bertanding, tetapi kita bertanding dengan aturan-aturan main. Kekasih dalam Yesus Kristus, di sini Paulus kepada Timotius. Paulus sangat menginginkan seorang pelayan yang lagi muda memaparkan kebenaran pertama. Bukan didengar apa yang disampaikan, tetapi pertama-tama dilihat apa hidupnya Timotius. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya tadi di sini untuk menyampaikan isi hati Allah. Saudara bukan mendengar apa yang saya mau sampaikan, tetapi saudara melihat siapa saya ini. Betulkah saya mau menyampaikan firman sesuai hidup saya atau cuma segampang yang penting Pak Rudi itu disebut pendeta Rudi Oro. Oh, pendeta. Haleluya. Banyak orang menyandang pendeta. Tetapi banyak sindiran. Oh, si pendeta ke orang Manado itu lu kurang ajar sekali. Jorok kalau ngomong. Nah, banyak kan itu cerita. Jadi disinilah kita perlu melihat bahwa sebuah penampilan seorang hamba Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, dia harus pertama-tama sesuaikan hidupnya dengan apa yang difirmankan, apa yang disampaikan. Sehingga tanpa bicara panjang, karena mereka melihat si pelayan itu, wah betul-betul mulai colek. Kalau ada suami di samping, Pak, itu dia Pak yang kita cari. Ngapain kita bergereja ketemu dengan pelayan begini, Bapak, ini yang bagus. Betul tidak? Tapi kalau di luar sana diketahui jemaat, wah, pulang di rumah langsung mama bilang, Pak, aduh Pak, dokter wakil, aduh Pak, jorok, aduh, kasih tahu sama ibu gembala, gak usahlah dia naik mimbar, gak usahlah dia dikasih kepercayaan berita firman. Aduh, saya lihat Pak dengan mata. Nah, ini kan yang membuat kehidupan jemaat tergeser, bukan oleh karena templakan, bukan oleh karena disakiti, tetapi kehidupan yang tidak menjadi pola anutan, kehidupan yang tidak menjadi berkat. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus kepada Timotius, dia memberitahukan kepada Timotius. Sehingga kalau kita lihat di dalam Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Coba ada yang bisa tolong bacakan di sana. Paulus ingatkan 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, ketika firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin, haleluya. Ini Paulus ingatkan kepada Timotius. Timotius, jangan kau hiraukan orang merendahkan engkau karena engkau lagi muda. Jangan peduli. Kayak Pak Tito, ada juga yang muda-muda di sini, termasuk Pak Domson yang masih muda seperti saya, Bu Gembala, yang lain. Mana hidup kita yang muda? Kalau ada tantangan, kalau ada yang mau fitnah, mau apalagi mau olok, gak usah peduli. Taruh handset di kuping, putar lagu rohani kencang-kencang. Kalau ada orang di samping mau fitnah saudara, mau hina saudara, sekali lagi pakai handset di kuping,
kencang-kencangin HP supaya dia bilang apa, wah ini orang ini so hilang rasa kali. Ya kan hilang rasa karena nggak dengar. Dia udah ngomong sekencang, mungkin marah, udah marah gaya apa, kita nggak tahu. Jadi kita anggap biasa aja, dia cuma cerita biasa. Tapi kalau kita buka, aduh, kok ngana bisa, kita nggak bisa. Ngana bisa caci maki, saya nggak bisa. Nah ini akan balas. Nah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini seorang pelari. Saya coba kutip di sini. Ya, seorang pelari jarak jauh yang sedang bertanding tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan pertandingannya, tetapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan hingga garis akhir di dalam pertandingan. Betul tidak? Jadi kita kalau mau bertanding bukan hanya kekuatan yang kita butuhkan, tetapi ketahanan. Bagaimana kita bisa dapat melawan ketahanan yang ada di depan kita. Jadi kita harus punya kekuatan, punya ketahanan, sehingga benar-benar kita boleh sampai pada garis finish. Demikian juga kita sebagai pertandingan kehidupan rohani untuk mencapai hidup yang kekal. Dengan kehidupan orang benar, ketika kita sedang bertanding untuk mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan, maka kita harus memiliki prinsip untuk tetap bertahan, bertekun, bersabar, setia, dan memiliki iman yang benar untuk melakukan kehendaknya. Amin, saudara paham? Ketika kita paham, mari mulai hari-hari ini kita mulai belajar bagaimana kita untuk menjadi seorang atlet rohani untuk mendapatkan kemenangan. Dan dari kita mendapatkan kemenangan sudah tentu ada bingkisan kadonya, ada mahkotanya, ada pialanya, tanda bahwa kita menang. Makanya Bapak Ibu, Saudara dan saya, Paulus menyampaikan kepada Timotius agar melakukan sebuah perintah penting yang harus ia kerjakan. Ini Paulus ingatkan kepada Timotius, Paulus ingatkan buat saya, buat Bapak Ibu sebagai jemaat yang ada di hari-hari terakhir. Kita sedang diperhadapkan dengan dunia persaingan. Kalau kita mau bersaing di hari-hari ini, apalagi kalau kita melihat bagaimana keadaan masa sekarang. Sampai kemarin kita dengar arahan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin apapun terjadi, kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya kadang-kadang berbicara merinding bahwa dengan kekuatan kita ketika kita hadapi pertandingan-pertandingan yang ada, gak ada satupun yang akan mampu. Makanya saya ingin dari mimbar ini saya beritahukan, mari Bapak Ibu, kita berdoa, minta kekuatan dari Roh Kudus. Karena hanya dari Dialah kita akan mampu melewati banyak kesukaran. Dari Dialah kita akan mampu untuk terus berjuang, tegak berdiri, dan tidak ada kata-kata menyangkal untuk menggeserkan nilai-nilai iman kita. Karena hanya kekuatan Roh Kuduslah akan berikan kemampuan pada ketika kita akan diperhadapkan dengan kebengisan manusia yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki keadilan, apalagi berbicara tentang kejujuran. Makanya gereja terus menganjurkan
Jangan tawar hati jemaah. Jangan khawatir. Jangan kecewa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak tega ketika dia melihat jemaat Geraha Kurnia dalam keadaan susah meminta-minta. Ketika kita sedang terus klaim firman Tuhan, Tuhan Engkau yang berbicara firman, sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tetapi anak Tuhan, orang-orang benar dipelihara. Tuhan mana? Tuhan mana? Gereja teriakan. Sebab itu hak kita sebagai orang percaya, hak kita sebagai anak Tuhan, kita mengeluh kepada Bapa di surga. Karena kita sadari dalam pertandingan-pertandingan kita di hari-hari ini, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya ketahanan. Kadang kita tidak setia, tidak taat karena hidup manusia. Tetapi kita sama-sama berdoa, Allah akan membentuk karakter iman kita menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang tidak dapat digeserkan, orang yang tidak dapat digoyahkan sekalipun dipaksakan. Ibu Risma mau ikut apa enggak? Satu hal, lupakan hari Minggu, lupakan aja kau sebagai ketua komsel, tinggalkan, ikut. Tiap hari aku jamin ada duit. Tiap hari kau pasti aman rumah tanggamu. Mau enggak? Tapi di luar Yesus. Haleluya. Kalau ada kekuatan Roh Kudus, kita berani katakan, tidak Tuhan, aku tidak mau. Luar biasa. Diancam lagi, pistol atau parang. Gak ikut, hancur kepalamu. Gak ikut, putus lehermu. Wah, mau bertahan? Katakan, seandainya Tuhan tidak tolong aku tidak mau ikut dia. Iman, amin. Kalaupun mati, engkau sudah berpisah dari dunia menuju ke akhirat. Haleluya. Orang mati kira-kira ada penyesalan? Ada ya? Ada. Kalau sudah mati ada penyesalan? Pak Tito, seandainya kalau engkau mati masih ada penyesalan terhadap istri dan anak-anak? Biar pakai toa tanya, engkau nggak jawab. Ya, engkau pasti nggak jawab. Pak Tito, kau menyesal? Sudah pergi, tinggalin istri, tinggalin anakmu cantik-cantik. Dia tidak langsung buka mata. Iya, saya menyesal. Nah, tutup mata terus. Ngomong pun tidak. Apalagi kalau dia sudah lihat, Yesus ada di sana. Lebih suka cita. Malah dia panggil, cepat-cepat aja kita akan bareng-bareng ke sana. Itu hal yang luar biasa. Sebab kita di dunia ini berat tekanan, berat tanggungan. Tetapi mari, Paulus dia bilang, jangan kamu tawar hati. Sekalipun tubuh jasmani ini merosot dari hari ke hari, tetapi tubuh nafsani, tubuh batinia dibaharui dari hari ke hari. Haleluya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Artinya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu harus melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan hal-hal duniawi yang dapat menggoyahkan iman percaya seseorang. Maka sangat dibutuhkan sebuah kesetiaan di dalam mempertahankan iman kita. Saudara mau setia? Mau setia? Saya kadang-kala kalau komsel saya seringkali teringat dalam pengembalaan waktu dulu
baik di Manado maupun di gereja lama. Saya ajak semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, dengan maksud bukan untuk memperbanyak kolektan, bukan, tetapi saling merasa, dan tidak akan terlihat di situ mana tua mana muda. Situ sama-sama duduk, sama-sama beribadah, sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Itu yang saya inginkan. Kalaupun boleh di Geraha Kurnia, saya tidak bilang gereja sidang jemaat Allah, tetapi di Geraha Kurnia, Anda dan saya ada di Geraha Kurnia. Kalau boleh, marilah. Amin. Iya, kita senang sekali. Saya kadang-kala berpikir, kapan saya punya Pak Domson duduk di samping saya. Itu kadang-kala di ibadah. Kadang-kala si Lukas itu nggak datang, wah sendirian laki-laki. Untung nggak disebut laki-laki perempuan, tapi kita beribadah. Apalagi kalau ada Pak Tito, yang muda-muda, wah senang sekali, luar biasa. Di saat kita lagi bertepuk tangan, pujilah Tuhan. Dia tabrak beton. Ibu gembala di mana? Kita yang nak sungguh-sungguh tinggal melihat Pak Domson, Bu Yuliana semua naik, tinggal saya. Datanglah si orang penguasa dunia. Ngapain nak pergi? Ya saya nak tahu, saya nak bisa, nggak ada orang yang bisa. Nah, Ibu Gembala nggak bilang, Risma kalau kita Tuhan semua angkat, pegang kaki saya supaya kita bareng-bareng. Nggak ada pesanan. Makanya kita harus setia. Amin. Bukan cuma setia sampai langkah terakhir. Amin. Itu hal yang luar biasa. Makanya ketika kita membayangi hidup kekal, itu bukan hal yang mudah, bukan seenaknya berbicara, tetapi ini ada penuh pergumulan, penuh tantangan yang harus kita lewati. Tapi apa boleh kata, kita sebagai orang percaya, mau tidak mau, Tuhan yang memanggil kita. Amen. Tuhan yang memanggil kita supaya kita tinggalkan dunia yang fana, kita kembali kepada rumah yang telah disediakan oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Sebab hidup kekristenan ibarat di arena pertandingan. Namun tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 25. Kita buka layar. 1 Korintus 9 ayat 24 25. Oke, kita lihat di sini. Saya bacakan, Bapak Ibu lihat, ikut. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, tetapi itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, dan segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Wah, ini hal yang luar biasa. Jadi yang Tuhan inginkan supaya kita bertanding, ada aturan.
Jadi pasal 9 ayat 25 di sini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Amin. Menguasai diri. Saudara dapat kuasai diri kalau ada tetangga mulai ngoceh-ngoceh. Boleh kuasai diri? Boleh kan? Tapi kalau di dalam rumah ngoceh-ngoceh bagaimana? Balas apa enggak? Kuasai diri. Jangan cuma tetangga. Tetangga kita boleh tahan. Kalau di dalam, kalau papa semarah, papa pandai enteng ini, mama ini. Pikir kalau enggak mama mana hidup. Nah, mulai pelan-pelan ini. Papa bicara pelan lagi. Dia mulai kasih kencang sedikit. Pak, belum tahu. Kalau sebegitu perang dunia. Jadi kuasai diri, ini pertandingan. Jangan satu emosi, satu lagi emosi. Emosi dua-dua, hancurlah sudah. Jadi kita sebagai orang yang rohani, kita harus kuasai diri. Kuasai diri itu dalam buah roh. Karakteristiknya adalah pengendalian diri. Kalau mobil di mana? Lari kencang-kencang, awas ada jurang. Injak rem supaya tidak masuk jurang. Emosi tinggi, antam. Sampai tetangga lagi sentimen, dia terus teriak lagi. Ayo ajar, teriak. Rasain. Itunya cuma tetangga sebelah yang dengar, yang tahu. Tapi ini karena dia sudah nyambung, lebih banyak tetangga yang mengetahui. Makanya kekasih dalam Yesus Kristus, saudara kekasih, ya di sini ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa peperangan terbesar, terberat, dan terpanjang dalam sejarah adalah peperangan melawan, siapa tahu? Ego sendiri. Haleluya. Siapa setidak ada ego di sini? Coba angkat tangan. Saya angkat tangan, itu ada itu. Bukan tidak ada ego. Kalau mau cari tahu ego, cari tahu ke istri. Ya, cari tahu ke anak-anak. Rajin jago di bimbel, tapi masih ada ego. Makanya saya tegur saat ini. Peperangan yang paling terberat, terpanjang, yang kadangkala menyakiti adalah ego diri sendiri. Di sini saya catat, pertandingan hidup ini kita sedang bertanding melawan diri kita sendiri. Saudara mau bertanding lawan diri sendiri? Cari tahu dulu apa di diri ini. Ada apa? Oh, saya kok ibu di diri ini, Bu Gembala, saya masih ada banyak pemarah, suka marah. Baru kedua, Bu, saya tidak boleh lihat orang lain, wah senang-senang, Bu. Arti kata apa itu? Iri. Coba kita beberkan, biar dia malu sendiri, supaya tidak akan terulang. Wah, saya kok, Bu, waduh, apalagi kalau lihat ibu ke sini ke situ, Bu, rasanya saya mau tarik itu orang di samping ibu. Wah, itu diri sendiri. Jadi kita coba perangi diri kita. Makanya kita sedang melawan, bertanding dengan diri kita. Supaya setiap hari kita menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih baik lagi. Amen. Ini yang diinginkan, pertandingan kita melawan diri kita supaya kita menjadi orang baik. Saudara bisa paham
pertandingan dalam diri kita, kita tumpas atau pangkas itu ego-ego dalam hidup kita. Oh, kita tidak selevel dengan dia. Aduh, kau pulang aja, sombong, egois, suka mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu orang lain. Apalagi kalau dia makan sedap, angkat kaki, jangan berani ganggu. Orang Jepang tunggu dulu, kasih habis baru panggil. Beda orang Belanda. Orang Belanda lagi makan, kau masuk, ayo. Bareng-bareng. Tapi orang Jepang, biar so lapar, mereka habisin dulu makan mereka, baru panggil. Ajar sisanya. Jadi kita mau belajar untuk tumpas egonya. Jadi kita mau menjadi lebih baik dari kemarin. Jadi kalau tidak pernah orang lebih baik, ia sedang memburukkan orang lain. Saudara sebut orang baik, tetapi kenyataan suka buruk-buruk orang lain. Adakah kebaikan dari diri kita? Tidak ada. Makanya tunjukkanlah di saat kita baik semua. Luar biasa. Sekalipun kaki kita sudah diinjak, tetap baik. Tapi jangan ketemu orang Manado, apalagi orang Batak, injak kaki, kaki sebelah hantam, nggak nampak baiknya. Nah, disinilah kita perlu tunjukkanlah bahwa kehidupan kita ini mulai mendapatkan kemenangan.